Tidur. Ci, Iya. besok kita WFO loh, meeting lagi. Cepetan deh. Tidur. Emang kalian udah mulai kerja ya? Udah, Oh udah iya? WFO. Sekarang Wah. kantor tuh udah 75% tau WFO, no? Oh iya, Selasa Jumat kalian ngantor ya? Iya, enggak, gue minggu depan tuh udah mulai full. Udah. Dari Senin sampai Wow, Jumat. serius lo full. Lo udah WFH apa? Lo WFO atau WFH? Gue still WFO. WFH. Gue WFH sih, WFH. Karena memang sebenarnya lebih enak kalau gue. Tapi Lebih enak gimana? WFH. Kalau kalian gimana? Udah mulai WFO ini menurut kalian? Ya kalau misalnya ditanyain begitu sih gue lebih prefer WFH. Dan lebih banyak juga kayaknya nggak sih sebenarnya WFO dalam keadaan seperti ini gitu kan? Iya, nah maksud gue Panjang gini. ya, Ci. Iya, jadi kalian jangan tidur dulu. Gue mau nanya nih Lebih kalian. seneng WFH apa WFO lo, jujur? Kalau gue sih WFH, karena ya mungkin ini banyak juga orang yang memilih sama kayak gue ya. Karena kan kayak yang gue rasain sekarang tuh ya, kalau WFH tuh gue bisa lebih fleksibel gitu. Maksudnya gue kerja bisa gue atur sendiri jamnya. Terus juga yang paling utama adalah gue sangat-sangat bisa mengirit transport. Itu Iya sih. Ya kan? more important sih sebenarnya. Tol, parkir, karena kan itu kan lumayan juga costnya kan gitu. Betul. Terus gue juga bisa nih kalau misalnya di WFA tuh gue bisa tuh sambil colongan kerja, misalnya udah berhenti sedikit gue rebahan. Colong-colongan waktu lah buat kayak me time gitu ya. Iya, tapi kan gue udah kelar kerja Kak. Lo maunya WFH Iya ya. dong. Tapi kan ini kerjaan beres gak? Nah, Beres nggak tapi? enggak. Itu Enak loh aja lu. maksudnya. Gue lebih Prefer. Iya, lebih prefer untuk WFO. Oke. Karena tuh kalau WFH orang-orang tuh jadi nggak bisa dimonitoring sebenarnya. Benar, kerjaannya beres. Cuman maksud gue tuh kayak, iya kerja lo kan 8 jam ya. Apakah ya di 8 jam itu lo bener-bener di depan laptop? Kan nggak tahu. Kalau kita WFO kan gue bisa memonitoring gitu. Lo ya lo ngapain di kantor, lo melakukan apa di kantor. Kalau gue pribadi, gue prefer lebih WFO. Karena gue stres WFH di rumah dengan anak gue homeschooling. Ya kan, bukan homeschooling, maksudnya dia belajar dari rumah. Mbak Komala pulang kampung. Wah, itu sih yang paling PR sih sebenarnya. Terus udah gitu gue harus menyelesaikan pekerjaan gue. Buat gue ibu rumah tangga, WFH itu tuh bener-bener apa ya, bikin stres banget gitu. Karena lo harus ngebagi waktu di antara, nih ya gue start jam 8, jam 9 udah mulai meeting kita. Ya nggak sih? Sedangkan jam 9 anak gue pun mulai sekolah. Ntar tiba-tiba dia ke bawah, Bun bantuin aku, ini begini, ini. Sedangkan gue masih di dalam situasi gue lagi meeting gitu. Jadi gue tuh, oh my god, kapan sih ini cepat berakhirnya? Tapi sebenarnya gitu. ya itu perspektif ya. Kalau kayak tadi Kaici bilang dia bisa ngirit ongkos dan lain, ini dari segi perusahaan menurut gue juga mereka akan lebih memilih untuk WFH karena mereka jadi mengurangi kos untuk sewa. Terus deh gitu mereka juga benar-benar bisa nggak perlu ngeluarin uang transport lagi sama karyawan-karyawannya gitu. Jadi kayak lebih fleksibel gitu loh kalau buat si perusahaan. Dan selain si sewa tempat itu, terus dia nggak perlu ngasih transport, karyawan tuh juga jadi lebih update sama yang namanya teknologi. Oh iya, sih. itu gue rasain banget sih kalau itu. Bener-bener. Jadi kenapa lebih update? Kalau menurut gue kayak lo selama buka laptop biasanya kayak cuman sosmed dan lain-lain. Sekarang lo juga jadi bisa lebih explore apapun kalau menurut gue. Iya sih, udah lo. bisa tuh ya, Bener-bener. expert banget meeting, masukin presentasi, Iya. gitu kan. Lo tau gak sih kalau Zoom ada filternya? Iya. Iya. Gue baru tahu semenjak gue sering Zoom di, ya maksudnya itu ya. Karena akhirnya kita melek teknologi kan. Lo kalau di kantor kan lo jadi nggak, mana sih lo? Karena meetingnya secara langsung. Iya gitu loh. Lo kayak gitu. nggak terbiasa dengan Zoom, Google Meeting. Terus gue kayak, oke, di Zoom tuh ternyata lo baru bangun tidur, lo mau meeting, lo udah bisa pakai filter alis lo pakai lipstick. Jadi kayak ini aja. Beda. Tahu gua. Oh, tahu. Kan sering gua Tahu, pakai. soalnya nggak pernah dipakai kan pagi-pagi udah dandan duluan. Enggak lah. Males banget. Justru gue tuh Gitu. kalau paling males kalau meeting pakai kamera.
Ya benar. Tapi sebenarnya gini, ya selain juga tadi meeting dan lain-lain, gue callback ke obrolan Debol tadi ya, kayak bagaimana ibu rumah tangga yang tetap bekerja, terus dia harus di rumah mengatur ngurus anak, ngurus ngurus kerja kerjaan. segala macam. Iya, Itu emang agak-agak pusing sih gitu, karena sebenarnya mau bagaimanapun mereka tetap harus memikirkan kesehatan mentalnya pribadi, urusan kerjaan dan juga urusan di rumah gitu kan. Betul. Apalagi ya kayak gue gitu ya. Si perempuan gak bisa diem ini. Ya, gak sosok cantik apa sih? Kenapa lu tiba-tiba jadi so cantik ya? Gue lagi ngeliatin perempuan yang tidak bisa diem ini memang. Emang sih. Nggak bisa diem banget ya. Tiba-tiba lo gak bisa keluar rumah, ya kan? Lo gak bisa bersosialisasi, ya kan? Lo gak bisa memaksimalkan apa ya intinya pokoknya kebiasaan yang sehari-harinya gue lakuin dengan gue WFH itu gue nggak maksimal melakukannya. Gue kayak ansos tau. Awal-awal tuh gue stres banget gitu loh menghadapi WFH ini kayak gimana, yang biasanya gue meeting di luar ketemu sama orang, interaksi sama orang gitu kan. Terus tiba-tiba pas WFH tuh gue yang bener-bener kaget gitu loh, sih. shock gitu loh, yang gue tuh nggak bisa berinteraksi sama siapapun. Interaksi bisa, cuman kayak ya udah sekarang kan semuanya by teknologi ya, lo bener, meeting by apapun Zoom online, ataupun WhatsApp call segala macem gitu, dan udah gitu juga kan kalau WFH tuh bos gue itu tuh jadinya waktunya tuh jadi nggak jelas sih. gitu. Nah gue tuh biasanya kerja dari jam 9:30 sampai jam 5:30. Gue kalau pulang pasti gue tutup laptop, gue tidur. Biasanya kalau WFO gitu. Iya, kalau WFO kalau di kantor. Mm-hmm. Sekarang kan gue pas WFH tuh bos gue tuh bisa jam berapa aja tahu ngubungin gue untuk yang dia tolong ya, men ini udah jam 8. Iya sih itu Gitu. itu happens banget sama semuanya. Gak ada batasannya gitu, sebenarnya untuk jam kerja. Jadinya kalau WFH itu ya itu ada minus plusnya ya antara WFH dan WFO, tapi ya itu dia gitu. Kalau gue pribadi, gue pernah dalam satu masa tuh gue stres banget sama WFH dan gue tetap menjaga bagaimana gue mencari tips-tips agar gue tuh bisa tetap waras menjalani WFH ini. Iya benar gitu. sih, karena sebenarnya gini ya, kayak lo bilang tadi banyak yang memang sudah menikah dan punya anak, mereka merasa jadi stres, terus kesehatan mentalnya juga pasti terganggu gitu, karena banyak banget faktornya yang bisa buat mereka kayak gitu. Nih gue juga sempat baca-baca waktu itu memang beberapa hal yang bisa membuat stres atau kesehatan mental terganggu karena WFH gitu. Jadi yang pasti sebenarnya mereka pertama tuh ngerasa kesepian. Kenapa? Karena biasanya mereka kalau di kantor kan rame temen-temennya, kayak lo juga mungkin kan rame, lo jam istirahat lo bisa nongkrong segala macam gitu kan. Terus sekarang lo jadi di rumah yang lo nggak punya jam istirahat, lo nggak bisa membedakan mana lo harus ngurus anak, mana lo harus jam kerja segala macam kayak gitu-gitu. Jadi lo pasti ngerasa kesepian. Terus udah gitu lingkungan kerja lo tuh nggak optimal karena lo di rumah, yang biasanya lo ketemu teman-teman, bos yang memang itu adalah lingkup kerja lo. Ini lo di rumah ketemu suami ketemu anak, keluarga kan di rumah gitu curhat sama teman-teman lo. Iya, nggak mungkin kan lo di rumah lo curhat sama anak lo yang kalau lo lagi stres, lo mau gimana gitu kan, nggak bisa juga itu sih. Terus kayak jadi waktu yang tadi lo bilang bos lo bisa dengan mudah menghubungi lo kapanpun dan jam berapapun, itu menjadi pekerjaan tidak efektif sih sebenarnya. Jadi kayak waktunya tuh jadi sembarangan gitu jam kerjanya, jadi nggak ada batasannya gitu kan untuk jam-jamnya. Terus yang paling penting nih sebenarnya, banyak orang yang merasa tidak mempunyai batasan kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan pada akhirnya gitu, karena mereka ada di rumah, terus jam kerjanya nggak benar, ngerasa kesepian, akhirnya dia ngerasa kayak aduh nih kehidupan pribadi gue mana, atau kehidupan sosial gue gimana segala macam, itu semua numpuk jadi satu di rumah gitu kan. Nah yang terakhir, mau nggak mau kalau misalnya lo WFH sebagai ibu rumah tangga, lo dipaksa untuk multitasking. Itu banget, gitu. Which kayak tadi lo bilang, lo pagi-pagi sudah jam meeting, harusnya lo udah standby meeting, tiba-tiba anak lo minta lo untuk bantuan dan lain-lain. Jadi kan mau nggak mau lo kayak dipaksa untuk multitasking gitu, dan
itu nggak semua orang bisa melakukan itu karena ada beberapa orang yang memang hidupnya harus tertata. Misalnya gue kalau udah mengerjakan satu dulu, gue nggak bisa diganggu sama yang lain. Ada juga yang kayak gitu, dan itu yang mungkin ngebuat orang tambah stres. Betul, gitu. betul. Tapi iya sih bener loh yang Nova bilang itu tadi. Mungkin berarti sebenarnya Nova baca tuh rangkuman dari impactnya antara WFH dan WFO gitu benar. loh. Itu sih sebenarnya kalau gue sih ngelihatnya adalah kita ngeliat perspektifnya dari mana. Mungkin Eci lebih nyaman WFH karena dia kan nggak ada anak ya. Betul. Gitu kan. Maksudnya nggak ada tanggungan yang ya udah gitu loh, gue di rumah nggak perlu diganggu gitu. Kalau gue kan karena gue sudah berumah tangga, gue punya anak yang sekolah juga. Benar. Jadi waktunya tuh kayak kejar-kejaran gitu loh, kayak kejar-kejaran di mana gue harus ngajarin anak gue harus meeting juga, gue harus ngerjain urusan rumah gitu. Oh my god gitu kan. Jadi wah parah sih itu yang gitu. bikin lo kayak makin stres ya. That's why lo prefer untuk WFO. Gitu loh, Iya benar. sih. Jadi sebenarnya kalau WFO itu mungkin menurut gue tuh jadinya kita bisa efektif sih kerjanya, Iya. gitu. Ya nggak sih gitu lo jadi kayak bisa nggak diganggu gitu kan. Kerjaan lo jadi cepat selesai. Lo sadar gak sih kalau WFH tuh kerjaan lo jadi lama? Ya nggak sih? Karena banyak waktu yang lo undur-undur gitu. Tergantung sih Kak. Iya sih. Kalau gue ya, kalau gue itu justru bahkan gue lebih ngerasa efektif ketika gue di rumah. Gitu. Karena kan kalau misalnya di kantor, kalau di kantor kadang-kadang gue ke distract ya sama teman-teman kantor, apa segala macam gitu. Kalau di rumah kan gue fokus kan, gue cuma sendirian. Jadi gue waktu gue kerja gitu sampai selesai. Nah tapi kan kadang-kadang emang sih yang bikin berantakannya sebenarnya kalau WFH itu tuh ngaruh juga sama beberapa aspek ya. Akhirnya yang bikin jadinya kayak akhirnya tuh kayak gue susah tidur. Tidur gue semakin pagi bahkan. Tidur gue semakin pagi. Karena lo tidur siang? Enggak dong. Oh enggak. Ya biasa aja Dia dong. menjebak gue guys. Gue tahu pertanyaan itu penjebakan, ya kan? Terus kan, karena kan kayak keasikan gitu loh Kak. Kayak gue ngerasa gue nggak perlu bangun terlalu pagi untuk prepare ke kantor kan. Jadi gue yaudah kita tidur. Itu agak lebih pagi. Bahkan bukan lebih malam. Kadang-kadang gue di atas jam 12 baru bisa tidur. Nah akhirnya sadar nggak sadar itu bisa mempengaruhi kesehatan mental gue ternyata. Gitu. Nah karena kesehatan mental gue terganggu, akhirnya kan gue jadi kayak insomnia lah, kayak gitu-gitu loh. Jadi insomnia, akhirnya jatuhnya lari ke imunitas gue turun. Iya dong. Karena kan tidur berkurang kan. Jadi imunitas tubuhnya juga berturun. Terus gue kadang-kadang itu suka lupa makan. Entah itu nggak nafsu, maksudnya gini loh. Gak mungkin. Gue tuh bisa percaya poin itu. Tapi sebenarnya mungkin itu relate. Gue relate karena kita lupa waktu. Iya, jadi lupa di waktu rumah. Kak. Kalau di rumah tuh gue bisa mengundur jam makan gue. Gitu ya. Otomatis karena kan sebenarnya kalau di kantor ada jam istirahat. Ada jam istirahat. Iya. Jadi lo Dulu mau kayak harus makan siang. Gitu. Kalau di rumah kan gue bisa makan kapan aja. Pikirannya akhirnya pola makan gue pun jadi berantakan. Nah itu juga yang bisa menyebabkan sebenarnya sering sakit perut, lambung lo bermasalah gitu. Lambung kayak karena gue telat makan kayak lambung gue jadi bereaksi. Nah itu juga yang bikin akhirnya jadi nggak fokus. Iya. Jadi berantakan sebenarnya bikin berantakan tuh polanya sih. Pola benar-benar jadi insomnia segala macam. Tapi gue Eva juga jadi insomnia tau. Iya kan? Iya, jadi insomnia. Karena lo ngerasa lo nggak perlu bangun pagi-pagi. Kalau kantor kan kayak harus prepare kan. Gue harus bangun pagi, gue mandi, gue keramas, gue mandi berapa menit, belum setelah mandi gue harus ngeringin rambut, ngeblow rambut, apa segala macam, dandan segala macam. Tapi lo selama WFH mandi berapa kali? Sekali. Oke. Cukup. Karena besok pagi nggak usah mandi lagi. Iya benar. Itu terjadi sama semuanya deh kayaknya. Kayak irit air. Iya, karena sama WFH lo pasti mandi jadi jarang banget kan. Iya, jadi gitu. jarang. Skincare lo jadi hemat. Karena make up lo jadi irit gitu ya nggak sih? Karena meeting pagi pun kan lo nggak perlu dandan. Kalau misalnya lo pagi-pagi ada meeting biasanya Ada kan, filter sekarang. iya kan, kita kan kayak biasanya kan lo suka ngajakin gue meeting pagi-pagi banget kan Kak. Nah itu kan kayak gue nggak perlu mandi dulu, udah aja tinggal nyalain laptop set
jadi meeting gitu. Lo mau pakai daster kayak lo mau pakai apa Lu kayak sambil tiduran meetingnya. ambil tiduran gitu gitu kan. Entah pas lo ngomong gua kemana kan lo nggak tahu kan. Wah, ini gue catat. Untungnya kita udah WFO Gue kayak besok. membuka kuburan gue sendiri memang nggak apa-apa udah begitu. Tapi bener sih WFA tuh gue jadi punya kebiasaan buruk banyak tau. Yaitu jarang mandi. Iya. itu kebiasaan Bener-bener buruk jarang ya. mandi. Bener-bener Gue jarang bener. mandi tau WFA. Tapi ya itu karena emang dasar lo males aja sih. Itu Tapi jangan gue jadi dibahas lebih ya. sering gue Itu karena emang WFO males. aja. Males. Kadang-kadang gak mandi kan pagi kalau gue harus meeting pagi. WFH gue bener gak mandi. Seharian. Seharian. Iya. Iya. WFO aja jarang nggak pernah mandi. Iya makanya. Bukan gak pernah Iya, mandi. iya. jarang mandi. Iya lebih banyak nggak mandinya daripada mandi. Ya sudah ya itu Iya. pokoknya Debbie jarang mandi intinya gitu ya. Jangan sampai judulnya Untung Debbie jarang cantik. mandi. Untung cantik. Untung Gitu. kan ada lo tau gak di filter Instagram gini, aku mau mandi tapi pas aku ngaca aku masih cantik. Jadi mandi. Wah, dem banget sih. Iya, itu kebiasaan buruk ya, jarang mandi. Kalau gue kebiasaan buruknya lebih kepada yang tadinya gue mau mulai menata kayak misalnya gue udah mulai bisa memilah nih, oke ini jam kerja, ini jam istirahat segala macem. Setelah pandemi jeder WFH, akhirnya semua itu jadi berantakan gitu. Jadi yang tadinya gue sudah mulai membiasakan kebiasaan baik sama diri gue, karena akhirnya di rumah terus, jadi itu semua berantakan gitu loh, nggak bisa tersistematis dan nggak bisa terjadwal dengan baik jadinya gitu. Jadi ya balik lagi kayak plus minusnya WFH ya banyak gitu kan. Ada yang memang bisa memaintain, ada yang orang yang nggak bisa gitu, dan itu nggak bisa dipaksain ya. Pada akhirnya kita harus menikmati sih. Iya nggak sih? Menikmatinya kalau gue sih Kalau antara menikmati sama menikmati nggak ya? tapi beneran, tapi gue bener-bener prefer WFH sih, karena sebenarnya worry less ya, karena harus di jalan dari perjalanan dari rumah ke kantor itu kayak Text gitu. time ya? Text time, macet, ketemu banyak orang segala macam. Aduh, Masih kayak takut juga ya lagi begini kan kayak kita gitu. keadaannya Dan juga tiap masih hari belum- beda-beda, kecuali kalau misalnya kita ketemu banyak orangnya tiap hari orangnya yang sama, oke lah gitu kan. Ini kan di jalan nggak tahu ketemu siapa segala macam gitu, kayak ya udahlah, as long as lo bisa kerjain di rumah ya di rumah lah. Tinggal lo bagaimana memaintainnya gitu. Jadi sebenarnya ya kita malah sebenarnya bisa ngasih tips sih sama teman-teman, kayak apa sih yang bisa lo lakukan selama lo masih WFH Kasih, Nov. gitu. Kasih. Jadi banyak banget nih kayak tidak stres, kita tetap waras menjalani WFH yang kehidupan tidak ada ini ya. henti-hentinya. WFH. Dia bener-bener kayak oke, prefer WFO sih. Kita WFO gue hidup WFO. Iya, Kalau kalau gue hidup sebenarnya WFH mau sih. WFH, cuman kan akhirnya kan WFO ya gitu mau nggak mau ya kan. Aduh, alhamdulillah untung gue masih WFH terus. Gue tahu nih kelakalannya siapa Gitu. nih. Berarti lo tahu kan, karena gue juga WFO. Iya kan, tahu gitu dia sih. Berarti lo kalau bener-bener seminggu full udah WFH Seminggu full sekarang. seminggu full. Gila. Karena memang WFH itu ya berasa sih kita tuh nggak bisa memonitoring tim kita kalau WFH sebenarnya gitu. Ya benar sih. Ya, makanya kan balik lagi kalau misalnya si tim lo punya tanggung jawab itu sebenarnya everything all Tidak good semua menurut gue. orang punya rasa tanggung jawab. Betul, makanya kenapa akhirnya gue memilih WFH karena Iya. gue yakin oh ya udah kerjaan gue beres, tanggung jawab yang gue bisa Kalau kerjakan Eci mungkin semuanya. bertanggung jawab, nggak apa-apa dia tidur siang. Belum tentu. Enggak loh, jangan GR itu sebenarnya lo tahu kan kalau gue ngomong itu. Ya, Gue nggak pernah makanya. tidur siang. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya nih, makanya Iya. gue mau kasih tips ya, memang teman-teman yang masih pada WFH kayak gue gitu kan, masih pada WFH atau siapa tahu nanti kalian WFH lagi gitu kan. Ini ada beberapa tips buat teman-teman yang memang ternyata masih WFH. Sebenarnya gampang aja sih. Yang pertama, teman-teman tuh bisa bikin perencanaan. Nah, perencanaan tuh gimana sih maksudnya? Jadi kayak bikin timeline, oke, kerjaan gue dari jam segini sampai jam segini mengerjakan poin A. Ya. Dari jam segini sampai jam segini mengerjakan poin B. Nah, udah mulai jam 11, gue prepare makan siang buat gue, Jam berapa, keluarga dan gitu lain-lain gitu. Jadi kayak lo bikin timeline tuh satu hari 8 jam kerja lo mau ngapain aja gitu kan. Terus yang kedua juga karena lo sudah membuat timeline, tapi harus fleksibel juga sih. Lo harus mengurangi ekspektasi lo dalam artian
dengan adanya timeline tidak berarti semuanya nggak boleh dirubah. Misalnya contoh lo udah buat timeline sedemikian rupa, oke ini semua harus firm, hari ini harus kelar timeline, harus plan. Ternyata tiba-tiba anak lo membutuhkan sesuatu gitu kan, akhirnya ya mau nggak mau kan lo harus memfokuskan dulu anak lo, jangan yang tiba-tiba lo yang aduh gue tuh udah punya plan segala macam, ya nggak bisa gitu juga gitu kan. Jadi lo harus tahu mana prioritas yang harus lo kerjakan, jadi lo fleksibel aja sebenarnya. Terus selanjutnya lo bisa bikin ruang kerja untuk lo pribadi. Betul banget loh. Jadi lo kalau di rumah ada ruang, maksudnya lo kayak ada spot kerja sendiri nggak? Ada, karena kan kebetulan suami gue kan juga WFH kan. Dan kerjanya dia tuh lebih serius dibanding gue gitu. Jadi kayak gue nggak mau terganggu aja dengan dia yang all day long meeting. Sementara gue harus fokus untuk kerja gitu. Jadi gue memilih kita pisah ruangan. Lo di mana ruangannya? Bikin ruangan sendiri ya. Biar bisa langsung kalau capek tidur gitu. Iya, tapi kan gue di kamar gue pun gue siapin set up ya. Iya, gue siapin kerja. satu corner gitu yang emang buat kerja. Gue taruh, gue bikin kayak ada meja kerja. Tapi lo bisa kerja di dalam kamar sih? Bisa kak. Karena kan gue set up meja sendiri. Ada ruang kerjanya kali. Maksudnya kalau gue ruang kerja gue tuh di bawah gitu. Karena once gue mau istirahat gue ke atas, gue ke kamar segala macam. Karena kalau gue kerja di kamar tuh dibedakan ya ruang kerjanya ya. Tuh lo kalau kerja di kamar kan kayak ambience tidur istirahat gitu ya. Gitu. Karena lo sudah men-setup kamar lo untuk istirahat gitu. Jadi istirahat. gue pasti kerja tuh di bawah. Gue mau istirahat gue ke atas. Betul. Gitu. Nah itu sih sebenarnya pentingnya adalah kasih batasan tuh gitu. Mungkin kalau kayak Ci tetap di kamar tapi ada batasannya, which gak di kasur tapi ada ruang meja kerjanya. Gitu kayak Debol di bawah, kalau misalnya memang dia butuh istirahat ya dia akan naik ke atas gitu. Jadi teman-teman juga bisa memberikan batasan untuk diri sendiri, kapan waktu istirahat, kapan waktu harus bekerja gitu. Jadi memang nggak bisa lo bangun tidur buka laptop di kasur gitu kan. Jadi itu nggak akan fleksibel juga dan nggak akan bagus juga gitu ya untuk diri sendiri gitu. Terus nah ini nih sebenarnya yang terakhir menurut gue penting gak penting, karena sebenarnya biasanya kalau misalnya WFH kita bangun tidur tuh udah aja langsung kerja gitu. Betul. Jarang banget kepikiran untuk mandi. Ya kayak misalnya kita mau berangkat ke kantor aja, jarang banget lo akan kepikiran mandi, lo dandan, dress up dan lain-lain. But once in a while itu lo boleh. Lo pagi-pagi mandi, bangun, terus lo dandan, dress up kayak di kantor, ya udah lo persiapkan laptop dan lain-lain lo seperti lo bekerja gitu. Jadi itu bisa meningkatkan mood kalian seharian itu. Ternyata even WFH gue juga bisa dress up loh gitu. Bisa dicoba. Ya nggak sih, kayak itu mungkin bisa kita lakukan tuh kalau menurut gue kayak ya itu bisa kita lakukan sehari-hari dan udah mulai kita set up semuanya gitu. Bisa dicoba. Betul. Berarti gimana? Setuju WFH? Orang WFO? Menurut gimana? Gue WFH sih, fix gue WFH. Gue hidup WFO. Aduh ribet. Nah teman-teman, kalau kalian kira-kira memilih untuk WFO atau WFH, boleh komen di bawah ini. Yes, benar banget. Jangan Kalian lupa juga jangan like, komen subscribe juga. Subscribe. Bye. Thank you.